Tes, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Oke, tes suara udah bagus ya. Alhamdulillah bagus. Oke, sekarang Pak Rigen suaranya. Bisa open kamera dulu. Kang Mas Rigen suaranya, please. Pak, ini sambil Zoom yang lain, Pak. Oke, udah bagus. Pak Anwar, Inggris, kesik. Pak Anwar, suaranya. Oke, ini atas nama Galaxy Tab A, ini siapa ya? Halo?
Kita nunggu Pak Jamal dan Bu Selvi dulu ya. Alhamdulillah, Miss Selvi sudah hadir ya? Sudah masuk? Sudah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tinggal nunggu Pak Jamal aja nih, supaya bisa langsung dimulai. Bisa dikontak dulu, Bu Selvi? Di apa? Kita tinggal nunggu Pak Jamal saja, Ya, supaya... saya hubungin Pak Jamal ya, Kang. Oke, Bu Salmi, Wilujeng Sumping. Assalamualaikum. Bu Salmi, tes suara. Bu Salmi, halo. Bu Selvi. Bu Selvi. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Salmi. Dama. Alhamdulillah, saya Salma. Alhamdulillah, Bu. Bu Salmi atur nuhun info-info dari awal sampai ke pendataan. Kita alhamdulillah sekarang udah ngumpul di sini untuk pertama pembubaran ya yang lama, evaluasi program dan planning kita ke depan. Kemudian merefresh kembali ya, memperbaharui niat awal ya, barangkali sudah mulai disorientasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita pengukuhan kepengurusan. Ya, mungkin tidak memakai sistem pemilu demokrasi pada umumnya konvensional, tapi ini gaya kehalifahan saja. Ya, kita tunjuk atas kemupakatan saja ya supaya mempercepat ya. Kemudian setelah ketua terbentuk kesananya mungkin saya mohon bantuan Bu Salmi dan rekan-rekan yang lainnya Pak Anwar ya untuk menyusun tim kabinetnya ya untuk 3 tahun ke depan sampai 2024. Oke, kita tinggal menunggu Pak Jamal saja nih.
Bu Selvi, halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Kang? Oke, Bu Selvi, saya mohon bantuan ya untuk membuat link absen dulu ya, agar terdokumentasi secara lengkap. Karena bagaimanapun Sagu Sapop sedang berjuang terus untuk memperbaiki pembiasaan-pembiasaan ya, dari jahiliyah menuju hidayah, dari jadul menuju kekinian zaman now gitu. Oke, Pak Abdullah Yus, Galaksi Tab A, Wilujeng Sumping, oke. Khora Sebah. Medan gimana nih? Assalamualaikum. Nah, volume itunya apa? Mic-nya dinyalakan dulu, Pak Abdullah. Pak Haji, mic-nya dinyalakan dulu, mikrofonnya. Halo, Pak Haji. Oke. Jadi begitu masuk, langsung mic-nya dinyalakan dulu ya, call over internet. Pak Haji Abdullah Yus, ya, Ketua Sagu Sapop periode awal itu mikrofonnya mohon dinyalakan dulu mikrofonnya. Tes. Pak Abdullah Yus, boleh minta bantuan ke yang sebelahnya barangkali. Nah, oke. Oke, gimana kabarnya? Horas, Bah. Alhamdulillah. Horas, Bah. Habis beras makan gabah. Oke, habis beras makan gabah. Horas, Bah. Oke. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah sehat banget. Oke. Terima kasih Pak Abdullah Yus. Ya, siap. Bersamai semangat saya menularkan spiritnya. Ya, Bu Pupu juga nih dari Jakarta Barat. Kang Mas Rigen dari Wonogiri ya. Kemudian Bu Selvi, sama Bu Selvi dari Medan ya. Pak Abdullah, Pak Haji. Bapak nggak datang Bu Wati? Bu Salmi dari SMK Negeri 6 Cimahi ya. Iya, dari Saya keluar masuk terus, Kang, dari tadi. sinyalnya ya. Sinyalnya ya. Udah, Oke. Kasih Pak ya. Ya. Ya, kita tinggal menunggu Pak Jamal saja ya. Oke. Bu Salmi, kita bincang-bincang saja. Bu Pupu, Pak Haji, kita bincang-bincang evaluasi yang lama itu ya. Untuk 3 tahun pertama, alhamdulillah, saya kira tidak akan seheboh ini ya, Sagu Sapop. Setelah peresmian kanal di Jakarta di gedung Kemdikbud RI 2018 awal, itu di lantai 3 gedung A ya, itu undangan pertama adalah dari Jawa Barat P4TK IPA ya. Di sana alhamdulillah sebagai kanal terlaris ya, 45 lebih. Pak Jamal, assalamualaikum wilujeng sumping. Waalaikumsalam, hapunten Pak, nembe gabung sadayana. Pak Jamal, oke, makasih. Sekarang sudah bisa kita mulai nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik ya, setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada nabinya, utusannya, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, para keluarganya, tabiin, tabiut tabiin, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus mentauladani beliau ya hingga azal menjemput. Oke, langsung saja ya, seperti yang tadi pada saat di muka itu Sagu Sapop 2018 itu awal ya. Kita bincang-bincang santai saja Pak Haji ya, Mas Rigen.
2018 awal itu diresmikan, dikukuhkan di Jakarta ya. Kemudian setelah itu undangan pertama adalah dari Jawa Barat ya, bertempat di gedung P4 TK IPA berdekatan dengan gedung Sate ya, Provinsi Jawa Barat. Di sana mengadakan pelatihan bersama kanal-kanal pelatihan lain tapi sejabar ya. Dan alhamdulillah animo para peserta pada saat itu luar biasa sampai terkenal sebagai kanal pelatihan paling banyak fansnya ya. Kemudian 45 lebih dan program yang dilatihkan saat itu adalah tip and tricks mengetik cepat serta desain video berbasis parkour ya. Ditambah kolaborasi dengan Menemu Baling dengan Bu Dr. Wulan ya, dari Menemu Baling, menulis dengan mulut, membaca dengan telinga ya. Kemudian setelah itu mendapat undangan dari Sumedang ya, kemudian dari Ciamis dan seterusnya sampai puncak-puncaknya kita go to Bali ya, penerbangan ke Bali dengan koordinator wilayah Sagu Sapop DKI Jakarta Selatan yaitu Ibu Pengawas Ade Titin Gumanti MPD. Beliau membawahi para guru di sana sampai guru TK juga ada ya. Kemudian katanya pengen refreshing plus pelatihan guru melek IT bersama Sagu Sapop. Alhamdulillah kita terbang ke sana. Cuma untuk penerbangan berikutnya rencananya yang ketiga negara se-Asia terdekat yaitu Malaysia, Thailand dan Singapura itu tadinya Kang Mas Rigen sudah siap-siap ya paspor dan lain sebagainya. Ternyata kita belum kesampaian ditambah masa pandemi ya COVID-19 dan Sagu Sapop akhirnya jeda dulu. Semoga paspor saya laku nanti, Tat. Oke, amin ya. Saya yakinlah dengan kebersamaan kita masa sih istilahnya banyak doa yang terpanjatkan tidak juga mengguncang aras. Kan insya Allah ya, dengan amal jama'i, kinerja kolektif, saya yakin 1-2 dari banyak mulut yang memanjatkan doa pasti ada yang diijabah insya Allah. Nah itu, jadi ke depan silakan saja didesain programnya akan seperti apakah. Apakah mau dipaketkan dengan wisata atau pelatihannya, ataukah daring dulu bertahan di pola daring berbasis Zoom, Telegram, WhatsApp dan Google Meet misalnya, atau bagaimana? Saya serahkan kepada nanti armada yang baru ya. Mohon kepada pengurus lama sebelum nanti memberi sambutan untuk tidak pergi begitu saja meninggalkan Sagu Sapop, tapi harus duduk di barisan Dewan Penasehat ya, anggota kehormatan ya. Dan saya pribadi membatasi diri hanya sebatas founder saja ya. Founder hanya sebatas pendiri kanal ya, pembuat kanal dan dikukuhkan saat itu. Selebihnya saya kembalikan ke umat. Sekiranya memang pantas untuk dilanjutkan ya kita lanjutkan la haula ya, tapi sekiranya memang tidak layak dan sangat tidak berkontribusi untuk kemanfaatan sesama ya kita likuidasi sama-sama gitu. Jadi yang keduanya adalah sambutan dari Ketua Sagu Sapop periode awal 2018 sampai 2021 yang dibentuk di SMA Negeri 95 Jakarta Barat, markasnya Ibu Kuku. Baik, kepada Bapak Haji, sahabat saya, visitor 2015 dari Medan, Sumatera Utara ya, Pak Haji Abdullah, dipersilahkan untuk memberi sambutan. Mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Haji. Oke. Ya, sip. Ya. Terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berkata banyak. Di sini hanya muncul rasa haru yang mendalam. Begitu banyak teman-teman yang peduli dengan pembelajaran pendidikan ini, sehingga kanal Sagu Sapop ini sangat berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia. Kami pada periode pertama tidak banyak yang bisa dilakukan, terutama karena saya jauh dari ujung Indonesia, nomor 2 dari ujung Indonesia.
Namun setiap perkembangan dari kanal Sagu Sapop itu terus saya pantau dan silaturahim terus saya jalin terutama dengan Kang Asep. Harapan saya untuk ke depan kanal Sagu Sapop ini dapat dilanjutkan karena masih banyak lagi program-program pembiasaan yang ada di sekolah, pada guru, pada orang tua yang mesti kita eksplorasi lagi sehingga kita tidak ketinggalan dengan kanal-kanal yang lain. Saya rasa itu saja. Salam hormat dan takzim saya kepada semua sahabat yang sudah mendukung kami pada periode 2018-2020 kemarin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kangen kumpul-kumpul. di sini juga hadir kesepuhan kita, Ibu Bendahara atau Sekretaris, saya lupa lagi, Ibu Pupu ya. Silahkan Ibu Pupu barangkali mau membakar semangat dulu rekan-rekan atau semacam muhasabah atau kira-kira planning ke depan akan seperti apa, sisipan-sisipan motivasi, human motivation ya. Dipersilahkan Ibu Pupu dan juga sebelumnya saya aturkan wilujeng sumping selamat datang kepada Bunda kita Suzy, Ibu Suzy Heri Sandi dari Palembang ya, Sumatera Selatan. Gimana kabarnya Ibu Suzy? Oke, Ibu Susi. Kemudian Pak Endang Supiani alhamdulillah hadir dari Kabupaten Sukabumi ya, Pak Endang. Alhamdulillah. Oke, kemudian Ibu Anita Wulandari ini belum kenalan dengan kita dan Ibu Heni Fatmawati kalau nggak salah dari Ciamis ya, pen lama Sagu Sapop nih, pen Sagu Sapop. Kemudian Pak Ahmad Nukman Zen dari Jakarta ya, Limo, Depok ya, Depok. Oh, repot. Oke, Pak Ahmad Nukman alhamdulillah bisa merapatkan barisan di para pecinta ilmu dan silaturahim. Semoga majelis kita meskipun berbasis Zoom ya, diberkahi Allah, diliputi rahmatnya. Kemudian Ibu Selvi, mohon sekiranya link absen sudah ada, segera di-share di sini ya. Kemudian dari Bu Ipi Bandung, KBB, Kabupaten Bandung Barat, izin tidak bisa hadir karena sedang sakit katanya. Allahumma shfiha, semoga Allah memberi kesembuhan baginya. Baik, kita langsung saja Ibu Pupu, barangkali ada semacam evaluasi sedikit atau achievement motivation ke depannya. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kedengaran suaranya enggak ya? Jelas, Bu. Kedengeran. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Amma ba'du, ilahi anta sudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Senang banget yang saya rasain ketika Kang Asep ngajak pertemuan, hayu digerakkan lagi Sagu Sapop, seneng banget. Apalagi ketemu Payus, lihat Payus sehat, Allahu Akbar, senengnya luar biasa. Allahu Akbar, sama-sama. Salmi, ya ada kabar Bu Salmi. Kalau saya seringnya chattingannya sama Teh Ana, kalau enggak sama Teh Teti biasanya. Bu Emma Najib juga udah hadir enggak ya Kang ya, Bu Emma Najib? Belum ya. Oh, iya. Ya harapan saya ke depannya lebih baik lagi pengurus yang akan datang, yang akan dibentuk hari ini insya Allah. Kami kemarin banyak keterbatasan, belum banyak berbuat untuk Sagu Sapop, tapi terus pantau sama seperti Pak Yus, karena saya harus merawat dua orang tua yang sedang sakit, di dua tempat, satu di Jawa Barat, satu di Tangerang. Jadi masih harus ngurus bolak-balik. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Kita punya niat yang sama, sama frekuensinya, sama energinya, energi yang positif, niat yang sama untuk menjadi bagian dari pertumbuhan pendidikan di Indonesia, menjadi khairun nas,
yang akan selalu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Insya Allah, Allah akan beri kemudahan, Allah akan beri kelancaran, keberkahan, semuanya, segalanya, selamanya untuk Sagu Sapop dan untuk kita semua. Itu aja dulu Kang Asep dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Pupu, mohon maaf, ini bocorannya kas terakhir Sagu Iya. Sapop berapa ya? Kas terakhir Sagu Sapop. Kas terakhir Sagu Sapop yang masih ada di saya waktu itu 250.000 Kang Asep. Oke. Oke, sampaikan salam saya ke Pribumi SMA Negeri 95 Jakarta Barat yang telah memfasilitasi pelatihan Sagu Sapop ya. Sampaikan salamnya. Kalau saya kan sekretaris, kayaknya kalau bendahara saya lupa ya, Teh Teti apa Teh Ana. Oke, yang jelas 3 nama itu diantaranya ya yang barusan disebut ditambah Tasikmalaya ya, Lilis Salopa. Iya, boleh. Kemudian kita juga kedatangan Bapak Miseran Syah dari Kalimantan ya. Oke, selamat datang Bapak Miseran Syah. Terima kasih telah bergabung. Ya. Oke, ini kandidat kuat untuk koordinator wilayah Kalimantan Sagu Sapop sana ya. Oke, nitip saja Pak nanti. Oke, Pak Kang Mas Rigen, mohon tidak untuk share screen dulu. Kang Mas Rigen. Iya, terima kasih. Kemudian Bu Heni Ciamis, gimana? Sudah bisa mengakses suara saya? Gimana kabarnya Bu Heni? Oke, suaranya belum muncul Bu Heni. Oke. Bu Anita, boleh memperkenalkan diri dari mana Bu Anita? Wulandari. Oke. Ya, biar bisa saling kenal ya, saling tatap wajah. Oke, nanti insya Allah ke depannya ini rekrutmen baru nih Pak Miseransa, Bu Heni, kemudian Bu Anita ya. Saya lihat di Google Form yang dari Bu Selvi luar biasa ya. Rata-rata materi dasar yang sudah dikuasai cukup memberi saya rasa pede untuk melanjutkan Sagu Sapop. Tidak mustahil ke depan kita juga akan mengadakan latihan berbasis dari para narsum internal Sagu Sapop dulu ya. Kemudian kemarin juga saya sudah kerjasama dengan Kemenag Kabupaten Kuningan ditambah Kemenag RI ya, Subdit PAI SDLB, dan Pak Ilham itu alhamdulillah hadir bahkan menandatangani sertifikat yang akan dikeluarkan tanggal 19. Jadi insya Allah Sagu Sapop benar-benar sudah bisa go nasional dulu ya. CMKRI. Oke. Kemudian kita juga punya sumber daya luar biasa. Ini Pak Ahmad Numan, beliau seorang penulis kumpulan soal bank soal PAI ya, yang saya tahu itu. Oke, nanti dikembangkan di Sagu Sapop ya. Lalu kita juga punya sesepuh yang menguasai jejaring Ikatan Guru Indonesia khususnya di Jawa Barat yaitu Ibu Salmi ya. Mohon nitip nanti ya armada yang baru. Bu Salmi. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Barangkali ada pesan-pesan petua-petua penting dari Ibu Salmi, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang rasanya bisa kumpul lagi ya, udah lama kita nggak tatap maya langsung. Untuk semuanya semoga sehat selalu. Amin. Nah, untuk Sagu Sapop, saya tetap mengikuti perkembangan. Kalau saya terus mengikuti perkembangan sama dengan buku-buku ya, mengikuti terus tidak melupakan. Nah, ketika ada kesempatan di Jabar ada POT Jabar, mungkin saya berharap Sagu Sapop juga dapat masuk di situ semuanya. Begitu. Saya nitip aja ke Bu Salmi ya. Ya.
Saya nitip aja ke Bu Salmi ya untuk Untuk lobby-lobby di kegiatan, Jabar ya. siap insya Allah semampu saya. Oke. Nah untuk kegiatan udah bagus ya, Sagu Sapop tuh kegiatannya nggak pernah berhenti. Ada yang Google Classroom, saya juga ngikutin yang Google Classroom juga. Oke, terima Cuma kasih. nggak pernah bersuara aja. Kegiatannya itu bagus, lancar, ada terus gitu. Jadi hidup terus Sagu Sapop itu. Oleh karenanya harus dilanjutkan dan mungkin program-programnya sesuai dengan kebutuhan sekarang. Ya. Apalagi sekarang PJJ ya di IT itu diperlukan. Tetapi jangan lupa juga pembentukan akhlakul karimah para siswa itu sangat penting sekali. Platformnya bahkan di situ platformnya habituasi pembiasaan. Nah, ya. Nah, itu yang mungkin lebih digali lagi diseimbangkan dengan kegiatan IT-nya. Jadi dua-duanya balance gitu. Itu. Nah, nanti untuk kepengurusan baru, nah, insya Allah kami yang tua-tua mendukung. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai founder Sagu Sapop ya, dan masih bertanggung jawab atas eksistensi dan kebersamaan para sahabat, mengucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak kepada Pak Haji Abdullah Yus dari Sumatera Utara, Ibu Pupu dari Jakarta Barat, dan Ibu Salmi dari Bandung ya, Cimahi, selaku kasepuan-kasepuan Sagu Sapop. Sebetulnya kita harusnya mendengar lagi beberapa masukan-masukan dari kasepuan di Jakarta Selatan ya, kalau nggak salah Ibu Nur AZ ya, Bu Nur. Nah, Ibu Nur itu beliau motivator pertama saya ya di Ikatan Guru Indonesia. Kemudian beliau juga penasehat waktu terbentuk di Jakarta untuk Sagu Sapop ya. Ya, Bu Nur Azizah ya, Bu Nur Azizah. Kemudian saya tahu tablet pertama kali dan aplikasi-aplikasi penting untuk guru kebanyakan dari Bu Nur Azizah ya, tahun 2018 lah. Nah, kemudian saya didesak terus untuk maju mengenalkan kanal ini di Senayan ya, di gedung Dikbud. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata eksisten di Sagu Sapop atas kebersamaan dan doa jamaah semuanya se-NKRI. Alhamdulillah masih bertahan ternyata ya. Oke. Kemudian ya kita prinsipnya seperti tawaf saja, tetap bergerak ya. Nikreh ngereye sanajan pateh, tetap bergerak meskipun harus merangkak ya. Nah, prinsip tawaf kan seperti itu. Tidak ada yang berhenti bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawat. Bertasbih tidak pernah berhenti apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan yang ada di bumi. Matahari tasbihnya dengan bersinar, burung dengan berkicau, udara terus memberi oksigen ke kita. Nah, kita Sagu Sapop mudah-mudahan terinspirasi dari ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan di hadapan kita tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga kehadiran Ibu Kepala Sekolah, alumni Sagu Sapop pertama sekali waktu di Bandung 2018, Ibu Hajah Sri Ratnawati, Wilujeng Sumping, Kumadamang, Ibu Sri. Ibu Sri, halo. Oke, belum connect ya. Baik. Saya mencari-cari agenda ini lupa nyimpen saya. Mohon tunggu dulu sebentar. Saya mencari agenda, lupa nyimpen. Sambil nunggu Ibu Sri, boleh saya bicara sedikit lagi? Boleh. Ya. Nah, untuk ini mah hanya saran aja ya, untuk kegiatan tetap berjalan yang online karena itu perlu dan itu bisa menjangkau keseluruhan. Yang online tetap dijadwal, entah bisa seperti kemarin, pokoknya ada terus begitu. Ya. Kemudian yang offline juga kalau bisa direncanakan, tetapi dengan tentunya protokol kesehatan begitu. Ya, Bu Salmi kebetulan tanggal 16 saya akan ngisi pelatihan di
Hotel Grand Cokro Cihampelas Bandung. Ya. Oh iya iya. Itu se-Indonesia ya, barangkali bisa menyempatkan, bolehlah di sana. Tanggal Ya berapa? kita ketemu Cuma di sana nanti. Saya agak Ketemuan bingungnya ya. kan sekarang masa pandemi gini yang banyak yang digagalkan termasuk ke Sukabumi, kemudian Cengkareng. Terlebih harus swab dan sebagainya ya, antigen dan sebagainya. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan diberi kelancaran dan semuanya disehatkan senantiasa. Tanggal berapa, Kang? Tanggal 16 sampai 18, 17. 16 sekarang ya, 16 Maret. Insya Allah ya. Saya rencananya mau memberi materi tentang KineMaster, desain video berbasis KineMaster dan Camtasia. Kemudian untuk mendukung penilaiannya saya akan kasih Google Form dan Wordwall. Kemudian Google Form juga akan saya linkkan ke Google Slide dan Spreadsheet untuk pembuatan elektronik sertifikat. Jadi sertifikat elektronik semua guru harus bisa karena rata-rata aktivis di tiap daerah otomatis sering ngadain acara ya. Dan bagaimana membuat sertifikat elektronik dengan otomatis. Saya pengen bawain itu juga sih. Iya iya. Kemudian untuk literasinya kemungkinan saya akan bawain speech notes ya. Dan Pesertanya sudah fix ya, Tad? Ya, kenapa? Pesertanya sudah fix itu ya. Saya kurang tahu karena di sini hanya undangan saja. Nah, kalau Sabu-Sabu ingin mengadakan untuk offline, silakan saja. Misalnya daerah mana yang minta, lalu kabinet baru itu menyusun. Kemudian nanti harus ada tim pengembangan dan penelitian kanal ya, tim penelitian dan pengembangan kanal. Jadi meneliti sejauh mana aplikasi-aplikasi Sabu-Sabu bermanfaat bagi publik. Kemudian sekarang yang dibutuhkan publik itu apa saja? Harus ada semacam data polling dulu ya. Apa saja yang sekarang dibutuhkan oleh guru di tingkat minimal dulu, kemudian di tingkat pertengahan ya. Karena kita bukan orang-orang IT, rata-rata kan guru mapel non IT ya, seperti saya PAI. Tapi nggak ada salahnya kita menggeluti sedikit-sedikit ke IT ya. Nah, nanti tim litbang ini harus memotret data di lapangan secara objektif, apa sih yang paling dibutuhkan guru tapi belum pada bisa di level apa gitu kan. Nah, nanti diadakan pelatihan gitu. Baik, untuk agenda sambutan sudah berjalan ya, alhamdulillah. Ta'aruf juga sambil berjalan, alhamdulillah. Kemudian oke, saya harus kenalkan lagi nih Bu Susi Hezirani ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Pak Abdullah Yus, Pak Haji dari Sumatera Utara ya. Kemudian Pak Ahmad Nu'man Jen dari Kota Depok, Bu Salmi dari SMA Negeri 6 ya, Cimahi, Bandung. Bu Heni dari Ciamis, Bu Pupu Jakarta Barat ya. Bu Haja Sri Ratnawati Wilujeng Sumping. Kumaha damang? Oke. Bu Sri, oke Bu Haja Sri. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Bu Haja Sri ini kepala sekolah di salah satu sekolah di Kuningan, Jawa Barat, dan beliau juga alumni Sagu-Sapu untuk pelatihan pertama kali di P4TK IPA Bandung. Kemudian Pak Miseransah SPDI dari Kalimantan, kemudian Pak Jamaludin. Nah, ini kandidat kuat insya Allah untuk ketua Sagu-Sapu ke depan ya. Oke, akan didampingi sekretarisnya Bu Selvi insya Allah. Kemudian Kang Mas Rigen dari Wonogiri, kemudian Pak Endang Supiani dari Sukabumi, lalu Bu Anita saya belum perkenalan nih. Kemudian Pak Anwar, guru bahasa Inggris kita nih dari Gresik ya. Suatu saat harus memberi materi keinggrisan gitu di Sagu-Sapu, tapi berbasis IT. Siap. How are you, sir? Siap. I'm fine, thank you. Oke, khair, alhamdulillah ya. Khair. Kemudian Bu R.A. Selvi, aktivis dalam 1 tahun pertama yang saya pantau dari medan literasi Sagu-Sapu, entah Telegram, entah WhatsApp, entah Zoom, ternyata duet maut Pak Jamal dan Bu Selvi patut kita apresiasi. Makanya dengan pertimbangan itu, dengan track record yang 1 tahun terakhir, makanya saya mempercayakan Sagu-Sapu ke Pak Jamal dan Bu Selvi. Dengan catatan pengurus lama harus tetap duduk di barisan Dewan Penasehat, termasuk saya. Gitu. Oke. Karena bagaimanapun kolaborasi amal jama'i
antara SAP kaum sepuh dan SAP kaum muda harus tetap Suaranya bersinergi. terputus. Harus tetap bersinergi ya untuk mencapai margotilah. Kemudian yang kedua, evaluasi 3 tahun, alhamdulillah sudah ya. Di Telegram itu terbanyak sabu-sabu mengadakan pelatihan ya. Banyak sekali materinya. Sayang sekali belum dibukukan. Suatu saat dari kita yang hadir di sini harus berani, punya nyali untuk membukukan ya karya-karya pelatihan Sagu Sapop ya. Lalu buku itu bisa dijual kepada seluruh fans Sagu Sapop se-NKRI dan nanti akan masuk kas juga ya. Kemudian akan tambahan ilmu. Juga akan jadi bukti sejarah bahwa Sagu Sapop pernah ada di NKRI ini. Anak cucu kita akan menikmatinya. Itulah mungkin dakwah dan edukasi dengan tulisan ya. Makanya ada surat Al-Qur'an artinya tulisan, maka kita literasi banget tuh dari pesan moral motivasi dari Quran itu. Kemudian yang ketiga adalah bincang-bincang planning ke depan, tadi sudah ya. Dan yang keempat adalah pengukuhan founder. Nah, untuk founder dikira saya bisa diganti ya atau PJ. Ternyata dari pusat meminta pendiri Sagu Sapop, pendiri kanal-kanal harus tetap sebagai founder. Ya udah, saya tidak bisa menolak dulu. Kemudian yang kedua adalah pengukuhan penasehat. Penasehat yang tadi saya sebut pertama adalah Ibu Nur Azizah dari Jakarta Selatan ya. Kemudian beliau berguru prestasi Kemenag ya. Kemudian yang kedua, penasehat kita adalah para pengurus lama yang dinakodai oleh Pak Haji Abdullah Yus. Ditambah Bu Salmi ya Supriyatin dari Cimahi. Masuk jajaran penasehat juga Ibu Hajah Sri Ratnawati. Ya, kemudian untuk Korwil, koordinator wilayah Pak Endang Supiani, insya Allah untuk Sukabumi, Bumi Seransa, Pamu Seransa, mohon keikhlasannya untuk menakodai Sagu Sapop untuk koordinator wilayah Kalimantan. Ya. Oke. Siap. Oke, Ibu Heni Ciamis ya, saya izin Sagu Sapop Ciamis. Kemudian Pak Anwar Gresik, insya Allah. Ya. Berikut materi-materi keinggrisannya. Kemudian Ibu Anita, saya lupa ini Indramayu atau mana ya, belum saya buka lagi datanya. Tapi harus masuk sebagai kepengurusan. Jadi yang hadir di sini mau tidak mau wayahna tidak bisa menolak dengan alasan apapun akan masuk kembali ke kabinet Sagu Sapop masa depan. Nah, kemudian Ibu Pupu, mohon sekali ya keikhlasannya untuk jadi bendahara Sagu Sapop. Ya, Ibu Pupu. Oke. Kemudian Ibu Selvi insya Allah sudah teruji sekretaris ya, sekretaris. Ya. Saya sering menyimak ya kiprah Bu Selvi dan Pak Jamal luar biasa ya. Baik di Sagu Sapop maupun di yang lainnya luar biasa. Ketika kita ngadain meeting, prinsip uang terjalankan. Punya undangan, punya notulen, ya. Hanya absen, G-nya gambar, dokumentasi, luar biasa. Rekaman-rekamannya berjalan. Oke, Bu Selvi, insya Allah saya mohon doa kepada semuanya, kita nobatkan sebagai sekretaris utama Sagu Sapop. Ya. Bu Selvi, halo Bu Selvi. Halo, Kong. Oke, Bu Selvi, mohon ya, sekretaris Sagu Sapop. Tapi nanti agak sulit kemana ya, karena kan jadwal saya mentoring. Oke, Bu Selvi, insya Allah ya, insya Allah dengan kebersamaan berjamaah. Igi Sumut juga padat kan, Kang. Takutnya nanti agak kalau sekretaris aja gitu Kang, nggak usah administrasi aja nggak apa-apa, tapi kalau sekretaris agak takutnya nggak sanggup. Ya, kita coba aja dulu ya, Bismillah ya, meringankan beban bersama, Bismillah aja. Dan insya Allah semua akan membersamai ya. Ini hakikatnya perlu laporan saja ke pusat ya. Pada dasarnya kita bisa kerjasama.
saling menopang satu sama lain. Kemudian Pak Jamal mohon dengan sangat tadi malam sudah menyatakan azamnya, kebulatan tekad, sisanya tinggal berserah diri saja kepada Allah. Pak Jamal, ketua Sagu Sapop sampai ini kita pakai mufakat aja ya. Iya Pak. Itu sebelumnya ada suara yang berisik banget ya. Siapa sih? Dari Pak Haji itu mic-nya mohon dimatikan Pak Haji. Oke. Dimatikan dulu yang lain. Silakan yang berbicara dinyalakan Pak Jamal. Oke, baik sebelumnya terima kasih ke founder Sagu Sapop ya Kang Asep yang telah memberikan kepercayaannya. Namun bukannya menolak, cuman apakah pantas diri ini untuk menjadi ketua di tingkat nasional? Kan masih banyak senior-senior yang di atas saya gitu loh Pak. Oke, baik. Insya Allah ya, mencoba adalah pengalaman. Bagaimana kita tahu kok kualitas pengalaman kita kalau mencoba saja kita tidak. Jadi dicoba saja dulu. Insya Allah yang lain tidak akan membiarkan ya. Karena konsep dasar Sagu Sapop adalah berbasis religi spiritual. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selain itu kecil semua. Jadi jangan takut ya. Kita sama-sama saja ya. Ya jika kalbunian khusus. Kata Rasulullah SAW, bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Jadi peran sebagai tiang, peran sebagai atap, peran sebagai keramik, semua itu ada kewilayahannya masing-masing, saling mengokohkan saja. Insya Allah pada dasarnya akan dipergilirkan. Ya. Kita coba aja 3 tahun ke depan. Ya. Toh 3 tahun yang lalu juga Pak Abdullah Yus dengan yang lainnya, buktinya Pak Abdullah Yus sedang tidak bisa, yang lain sedang bisa. Yang ini sedang tidak bisa, yang lain bisa mengisi. Saya kadang-kala sering nggak bisa, Pak Haryan atau Ustadz kita sering mengisi. Bu Teti sering, jadi saling mengisi saja. Ya. Intinya, eksistensi Sagu Sapop masih ada, masih terdengar, masih terlihat, dan harapan-harapan umat masih ada. Ya. Doa-doa mereka juga masih ada. Jadi itu aja yang harus yakin. Ya. Bismillah. Berbeda kalau sendiri, tidak ada Superman di Sagu Sapop. Ya, semuanya adalah saling mensuperkan satu sama lain. Siap ya Pak Jamal? Bismillah. Ya. Yang pertama azam, bulatkan tekad, tawakal Allah, lalu tinggal berserah diri saja kepada Allah. Ya. Oke Pak Jamal. Gimana menurut para kesepuhan, para senior? Pak Haji, jikalau menurut para rekan-rekan, menurut rekan-rekan saya yang masih belia ini pantas gitu ya mengemban amanah dari sahabat-sahabat, ya silakan, apalagi ini langsung dari foundernya yaitu motivator kita Pak Asep, apa boleh buat gitu. Sangat pantas Pak Jamal. Oke, siapa yang mau memberi Pak Jamal? Ya, dari Medan ini, dari Medan. Oke, dari Medan Pak Jamal, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabatku, saya tuh dari Medan. Jadi ketua founder, ketua kanal Sagu Sapop itu saya tidak bisa full ke sana gitu. Tapi luar biasa sahabat-sahabat itu tidak membiarkan ini gitu. Jadi mereka saling menutupi. Saya hanya bisa beberapa kali aja ke pusat. Gitu. Namun karena kesatuan dan persatuan dan kebersamaan, ukhuwah dan sebagainya, kita jadi kuat. Nggak usah khawatir untuk itu. Saya yakin Ustaz Jamal bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya ingatkan kembali ya, karena Sagu Sapop itu sangat kental dengan nuansa religinya, maka KI1 atau kompetensi inti spiritual itu yang paling jadi dasar pijakan. Tanpa itu kita itu lumpuh semuanya. Sehebat apapun IT kita, ya, sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, kalau dasar spiritualnya itu
lemah, maka akan lemah ya. Maka dalam hal ini, satu, kita akui kita lemah, dua, kita akui ada yang maha kuat, qawiyun. Nah, prinsip takbir, pola pembiasaan takbir Allahu Akbar artinya ikrar diri, pernyataan bahwa Allah Maha Besar, berarti selain Allah termasuk kekhawatiran-kekhawatiran tadi adalah sangat kecil sekali, tidak berbanding. Itu aja. Bismillah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selainnya termasuk kekhawatiran Pak Jamal itu kecil sekali. Asal ikhlas memahabesarkan Allah. Maka yang lainnya kecil. Itu yang saya jalani, yang saya rasakan. Ya, yang saya rasakan seperti itu. Buktinya Sagu Sapop sampai sekarang eksis, ya, karena jiwa takbir itu benar-benar terpatri, ya, di keumuman para fans Sagu Sapop. Berbeda dengan kanal lain, kebanyakan sekarang udah mulai tenggelam, ya. Bahkan ada yang melaju sangat kencang, tapi orientasinya kemana? Kita juga nggak tahu, ya. Tapi Sagu Sapop sekalipun pergerakannya sedikit, misalnya dalam satu semester, tapi harus tetap disyukuri, harus tetap waspada, dan harus terus-menerus memelihara niatan dan orientasi. Jangan sampai disorientasi yang awalnya mardotilah, keridhaan Allah, lalu akhirnya ada yang lain-lainnya. Nah itu. Insya Allah, kalau targetnya mardotilah, maka yang lain-lainnya akan ngikut. Insya Allah. Ya, itu yang saya rasakan. Siap ya Pak Jamal? Allahu Akbar. Siap ya? Insya Allah. Bismillah. Terima kasih. Untuk para senior, terima kasih atas masukannya dan dukungannya. Ya mudah-mudahan saya pribadi bisa bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan rekan-rekan baik pengurus lama maupun pengurus yang baru. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan. Semoga amanah nantinya. Bismillah ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Kemudian Ibu Selvi tetap ya, mohon dengan sangat kita nanti bareng-bareng aja. Bu Selvi sudah teruji kok dalam sistem administrasi dan lain-lain, pembuatan link absen, kemudian rekaman kegiatan. Saya justru tidak serta-merta mempercayakan untuk periode kedua ini sekretaris ke Ibu Selvi. Kemudian kekinian juga, Bu Selvi juga hasil didikan Sagu Sapop ya, di Telegram malah ya. Kemudian sering didaur ulang kembali, saya kadangkala memantau dari Japrian, mengedepankan Bu Selvi untuk jadi narasumber, ternyata luar biasa, amazing, sukses. Jadi, apalah artinya saya kalau tidak bisa memberdayakan yang baru-baru masuk. Ya. Jadi Sagu Sapop itu prinsipnya memberdayakan, bukan memperdayakan, ya. Memberdayakan umat, bukan malah membuat tak berdaya. Oke. Sumber daya insani kalau digali dan terus digali insya Allah akan ketemu ya. Jadi seperti itulah. Bu Selvi mohon maaf ya. Maju saja bersama Pak Jamal. Kemudian selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ada kendala atau gimana ya nanti sering-seringan aja gitu ya. Nah, seperti yang sudah berlangsung, komunikasi dan kolaborasi kita toh sudah terbukti, salah satunya Bu Selvi dan Pak Jamal bisa memberi kontribusi nyata bagi eksistensi Sagu Sapop di zaman Pak Haji Abdullah Yus. Itu satu bukti. Ini bukan kinerja individu, bukan unjuk pribadi, tapi ini amal jama'i atau kinerja kolektif. Benar-benar sudah ditunjukkan Bu Selvi juga ikut berkontribusi. Kemampuan, skill 4C-nya sudah teruji. Ya, kolaborasi, komunikasi tidak pernah putus. Ya, kemudian kreativitas dan inovasi juga lumayan bagus pokoknya. Kemudian yang terakhir adalah apa ya? Problem solving ya. Permasalahan-permasalahan kemarin waktu saya memimpin webinar nasional, mempanitiai, Bu Selvi ternyata turut andil luar biasa problem solvingnya ya. Nah, itu tinggal dilanjutkan saja. Ya, tidak ada yang mubazir dalam sistem organisasi didasari dengan iman dan Islam. Sekecil apapun kontribusi harus disyukuri, ya. Jadi harus disyukuri. Walaupun kualitas kita kayu jati, kalau hanya diam saja akan menghalangi jejalanan. Walaupun kualitas diri kita baru seperti kayu randu,
tapi kalau diberdayakan minimal jadi tusukan gigi yang akan bermanfaat bagi umat. Jadi intinya kemanfaatan ya. Nilai kita itu karena manfaatnya, bukan karena posisi di mananya. Itu aja ya. Insya Allah nantilah ada kajian-kajian lagi, ada banyak ustadz di sini, bisa diprogram ya nanti spiritualnya. Tadi bagus ada permintaan dari Bu Salmi untuk lebih mengasah spiritual fans Sagu Sapop selain IT, supaya IT kita tidak kebablasan ya. Karena kalau sekedar pintar saja, Yahudi, Israel lebih jago lagi otaknya ya. Tapi kalau tanpa polesan religi, Quran Sunnah itu repot nantinya. Baik, selanjutnya adalah pengukuhan founder sudah, penanggung jawab sudah, penasehat sudah, kemudian koordinator wilayah nanti akan diumumkan lebih lengkapnya oleh Bu Selvi ke depan ya. Yang sekarang baru ketahuan adalah Bu Susi Heri Hensandi itu dari Palembang, koordinator wilayah Palembang. Bu Heni dari Ciamis, ya Mas Rigen dari Wonogiri dan selanjutnya. Kemudian saya anggap komentar Pak Jamal tadi dan Bu Selvi adalah sekaligus sebagai sambutan dari ketua dan sekretaris terpilih hasil mufakat. Itu saja ya. Yang penting prinsipnya kena lah, ketangkap. Nggak usah banyak formal-formalan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah narsum. Para narasumber Sagu Sapop adalah mereka yang telah mengisi link data rekrutmen narsum. Semua link data ada, basis datanya ada di Bu Selvi, dan saya juga udah ngintip-ngintip, luar biasa. Ada yang sudah di Word, ada yang di Excel, ada yang di PowerPoint, ada juga yang ke Powtoon, ada juga yang ke Google Form. Ternyata kita jangan dulu nyari narsum dari luar. Dari internal Sagu Sapop saja sudah bisa kita launching perdana untuk TOT kapan nih. Minimal 1 semester itu minimal 1 kali adalah pelatihan. Entah berbasis online atau mungkin offline. Nunggu situasi pandemi mereda. Ya. Kemudian Pak Nukman juga nanti berkontribusi narasumber, Word-nya jago, PDF-nya jago, kemudian pembuatan soal, bank soal juga udah oke, bahkan sudah laris jualan buku. Nah itu nanti dikembangkan di Sagu Sapop ya. Oke, literasinya Pak Nukman, makasih banyak. Ya. Sekaligus Pak Nukman sebagai koordinator wilayah Kota Depok ya, bersama Bu Nahrayla. Saya kira itu saja yang intinya ya. Kira-kira ada lagi masukan Pak Endang, Kang Mas Rigen, Pak Miseransa? Silakan. Bu Anita belum terdengar suara. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Pak Kang. Ya, mau tanya kalau yang tugasnya dari wilayah itu bagaimana Kang untuk yang regulasinya? Oke. Nanti Bu Salmi akan mengajari ke Bu Dr. Mulan kira-kira karena karakteristik tiap kanal beda-beda ya. Beda-beda. Ya. Tapi yang penting adalah untuk eksistensi kita. Yang penting untuk menunjukkan eksistensi kita itu adalah buktinya adanya kegiatan. Ya. Kegiatan yang dirasakan kemanfaatannya oleh umat. Itu akan lebih menunjukkan eksistensi. Insya Allah, nanti bareng-bareng aja. Kira-kira Korwil itu akan program seperti itu aja. Nanti kita adakan ngaji bareng ya. Jangan kebablasan IT terus. Kita sekali-kali belajar tahsinnya juga, memperbaiki bacaan Quran, lalu belajar biasa yang lainnya juga, Lughatul Arabiyah, bahasa Arab, lalu bahasa Inggris dengan lalu religi dengan buku dan Pak Haji Abdullah. Nanti program saja lah. Cara mingguannya harus ada nih.
Ya, Pak Masaransa, seperti itu aja. Jangan khawatir. Nanti Ya, siap Kang, siap. Pemanasan aja dulu sekarang. Siap, siap. Oke, barangkali masih ada lagi yang ingin berkomentar. Pak Endang? Siap. Oke, Sukabumi siap ya? Barusan ada tamu, Kang. Barusan ada tamu. Iya. Iya. Kalau Polri mungkin mengkoordinasi wilayahnya ya. Misalnya mau kegiatan apa di wilayahnya, yang khusus di wilayahnya kan bisa mungkin kalau dekat bisa offline, mungkin seperti itu di antaranya. Oke, jelas ya dari Bu Salmi ya. Salah satunya Korwil itu mengkoordinir kegiatan yang akan ada di wilayahnya, misalnya seperti itu. Salah satunya. Ya. Jadi enggak langsung tempur di wilayah A, padahal ada Korwilnya, belum pamit, belum ngobrol ya. Misalnya kita waktu tempur di Jakarta Barat kan ada Bu Pupu dulu ya. Jadi ngadehes dulu, sembah sungkem dulu. Nah itu. Ya. Sesekali diadakan offline TOT offline seperti di tempat TK itu. Usul aja buat founder ya, buat founder Sapop. Besar harapan kita bisa tatap muka, bisa bertemu ngopi darat gitu loh, buat pelantikan dan lain sebagainya. Iya, cocok itu. Tapi saya kembalikan ke jamaah ya, apakah di masa pandemi ini memang memungkinkan ya untuk nekat pertemuan gitu, atau kita manfaatkan dulu berbasis Zoom ya, secara mingguan gitu. Kalau bisa mah online dulu ya, berbasis Zoom dulu. Apa sih? Pelantikan di Zoom udah biasa ya. Sekarang jauh terus perkembangannya izin karena pandemi. Kita kan mencegah ya, menghindari begitu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian untuk absen itu bisa dilihat di chat ya, di chat to everyone itu ada link absen dari Ibu Selfie ya. Silakan bisa diisi sambil berjalan. Oh ya Kang Asep, kalau yang di Bandung tuh tanggal 16 itu di Grand Cokro yang mana ya? Yang kan banyak Grand Cokro teh. Saya juga belum tahu, tapi setelah saya googling sih Cihampelas. Oh, yang wilayah Cihampelas. Oh. Ya. Karena di peta juga ada Grand Cokro. Ya. Itu kebetulan ada undangan dari Kemenag RI ya, Pusat Jakarta. Ya, materinya ke-IT-an untuk kompetensi para pengawas dan para guru. Maksudnya di luar itu kalau mau dimanfaatkan ya untuk saling sharing ya, 4C skill lah. Nah, kolaborasi bareng, komunikasi, dan saling mengasah kreativitas, membedah aplikasi yang bermanfaat. Kalau mau dimanfaatkan silahkan saja, tapi di luar panitia kita aja. Yes. Kan bisa ngobrol di lobi, di musola, di mana. Dulu bisa menemukan aset lah ya. Ya. Pas istirahat. Ya, itu juga bisa. Dulu juga kan pernah Sagus Sapop di halaman Masjid P4TK IPA. Dimanapun jadi, Gus Sapoma tidak terlalu terjebak dengan formalitas ya. Yang penting hakikatnya, gitu kan, prinsipnya. Karena semua tempat adalah sekolah bagi kita. Semua orang yang kita temui adalah guru, dan semua waktu yang Allah beri adalah proses belajar tiada henti. Ya. Long life education. Itu atau Pak Asif, kalau misal tanggal 16 ada kegiatan di sana di Bandung. Di sana juga nggak apa-apa sih sebenarnya, sambil apa sih Pak, tadi seperti usulan Bapak yang sebelumnya pelantikan pengurus. Oh iya. Kalau memang Kang Asep di Bandung nanti tanggal 16 ada pertemuan. Iya. Kalau memang misalnya mau seperti itu silakan, saya mendukung. Tapi kalau misalnya dirasa berat karena masa Covid dan ongkos misalnya, nah itu juga bisa berbasis Zoom. Atau yang bisanya saja berapa persen, yang nggak bisanya bisa dihadirkan di Zoom. Ya, seperti wisuda zaman now. Gitu. Oh iya, begitu Kang Asep. Iya. Iya, jadi ada dua. Ada yang offline-nya, terus di Zoom-nya juga bareng gitu. Jadi yang nggak bisa hadir di Zoom, yang bisa hadir di Bandung itu betul. Betul. Ya. Atau kalau mau leluasa waktunya, kan 17 pembukaan ya. Nah, check-in peserta, registrasi 17, 18, 19 kan penutupan. Nah, biasanya penutupan kan agak-agak santai.
Nah, kalau mau dimanfaatkan pas tanggal 18-nya juga bisa. Ya. Tinggal kita cari tempat bareng untuk ngopi, ngobrol perkara ilmu. Kemudian nggak usah pusing-pusing biaya pelatihan berapa, tinggal itu aja aja swadaya masing-masing ya. Ya seperti biasanya kan gitu kan Kang Asep? Iya, kita swadaya. Nah, nanti kalau mau acara bisnis edukasinya nanti ke depan bisa diprogram, misalnya ke halayak ramai di luar Sagu Sapop mau narik 50.000, mau ngadain webinar, sertifikat nasional, pembicaranya siapa, itu tinggal diprogram saja. Nanti kan bisa memenuhi Sagu Sapop untuk pembelian Zoom, santunan anak yatim, dan sebagainya. Oh iya, jadi ingat, Sagu Sapop juga pernah menyantuni para korban bencana alam di Cimiru, ya. Pinara, desa Pinara yang hilang dari peta, itu Sagu Sapop pernah ke sana, entah berapa juta, dari para alumni dan fans Sagu Sapop se-NKRI. Dan sudah disalurkan. Saksinya Bu Teti dan Pak Iing, ya, saksinya. Nah, Kang Asep, jadi nanti dipikskan aja pertemuan di Bandung, kapan, terus di mana. Nah, itu dulu untuk misalnya pelantikan secara formal dan offline. Yang bisa hadir. Yang tidak bisa hadir melalui offline. Ya, yang tidak bisa hadir jangan khawatir, ya, tetap bisa hadir di Zoom. Ya, di Zoom. Mungkin setengah hari atau sehari kegiatannya ya, Kang Asep. Ya, itu nanti diprogram saja, diagendakan oleh pengurus yang baru, ya. Saya ulangi ya, untuk ketua Sagu Sapop yang baru 2021 sampai 2024 adalah Pak Jamaludin SPD. Kemudian untuk sekretaris Ibu R.A. Selvi Sapta Dewi SPD dari Medan, Sumatera Utara, Kang Jamaludin dari Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian bendaharanya Ibu Pupu Tea itu dari Jakarta Barat, ya, SMA Negeri 95. Kemudian para kesepuhan yang tadi disebut, Bu Salmi, Pak Haji Abdullah, Bu Hajasri Ratnawati, Bu dari Jakarta, itu akan duduk di Dewan Penasehat bareng saya. Kemudian khusus Pak Haryanto kita dudukan sebagai itu ya, sebagai tadi saya udah ke Pak Jamal tadi ya. Tunggu dulu ya. Kehormatan. Ya, narsum kehormatan kita. Nah, oh iya. Pak Haryanto sebagai seksi penjamin mutu pelatihan. Jadi supaya mutu pelatihan kita bisa dievaluasi yang sudah dan ke depannya mau seperti apa, karena kita akan bersaing pas Tabikul Khairat, berlomba dalam program kebajikan dengan kanal-kanal yang lain, maka ini penting ya untuk diangkat bidang penjamin mutu pelatihan. Termasuk apa sih kebutuhan umat kekinian itu, gitu kan? Nah itu bisa lah nanti Pak Haryanto. Kemudian untuk humas kerjasama sponsorship, itu Bu Salmi bersedia ya, Bu Salmi selain penasehat untuk kerjasama sponsorship dan humas hubungan internasionalnya Sagu Sapop, gitu ya. Kan Kak Bu Salmi kan teruji, ke Bu Dr. Bulan dekat, ke Bu Neni Eko dekat, ke pusat ke Mas Danang dekat. Nanti bisa minta bantuan Pak Danang ya kalau. Nah itu kan gampang ya. Bu Salmi selain Dewan Penasehat juga duduk di kabinet bidang garapan hubungan masyarakat dan kerjasama sponsorship ya, Bu Salmi. Kemudian publikasi dan dok nanti disusun saja oleh Pak Jamal dan Bu Selvi. Koordinator wilayah yang sudah masuk Palembang, Sumatera Selatan Bu Suji, Jakarta Barat, kemudian Cirebon Pak Haji Johar Maknun, lalu Indramayu Pak Haji Abui Muhammad, Pak Pengawas. Tasikmalayanya Pak Omay. Pak Omay juga sudah sukses mengundang Sagu Sapop untuk guru-guru bahasa Inggris di sekolah milik beliau ya di Tasikmalaya. Lalu untuk Jakarta Selatan Bu Ade Tintin dan yang lainnya nanti disusun yang belum terdaftar. Yang hadir di Zoom hari ini, mohon maaf semuanya terlibat di kepengurusan, kemudian di narsum juga, ditambah data pengurus lama yang ada di grup WA. Ya, semuanya. Totalnya kalau nggak salah ada 17 plus 10. Jadi kurang lebih 27. Ya. Totalnya 27.
Saya kira itu saja ya. Kedepannya ini sebagai pemanasan cukup. Kedepannya nanti kita adakan meeting berkala silaturahim karena Allah ya. Insya Allah bernilai pahala. Kemudian yang kedua tolabul ilmi ya, pembiasaan-pembiasaan seperti itu aja dulu lah Sagu Sapop. Satu guru, satu pola pembiasaan. Jika ada yang bertanya, kenapa satu guru, satu pola pembiasaan? Bukan berarti satu guru dituntut membuat satu pola. Bukan. Bukan seperti sagu-saku. Satu guru harus bikin satu buku. Bukan. Satu guru, satu pola pembiasaan artinya satu orang guru wajib merujuk kepada satu pola dalam mendesain pembiasaan. Siapa rujukan kita adalah Nabiullah Muhammad SAW. Itu satu. Ya, makanya kodenya begini aja. Sagu Sapop itu ya. Atahiyat gitu. Vertikal ke atas. Ya. Kalau yang lain literasi kan L ya. Kemudian ada juga yang metal. Ada juga yang M apa ya. Ada juga yang jempol. Nah, Sagu Sapop mah atahiyat aja, satu guru, satu pola pembiasaan. Kenapa harus satu pola? Semua rujukan untuk uswatun hasanah kita, pola teladan terbaik adalah pola pembiasaan Rasulullah. Tidak bisa tidak, itu rujukan kita. Ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pembiasaan yang kita tularkan ke anak didik kita, itu merujuk pada satu pola, yaitu pola pembiasaan Rasulullah. Tapi yang sekarang digaungkan baru sekedar dua dulu, yaitu pembiasaan tolabul ilmi, pembiasaan menggali, dan pembiasaan berbagi ke sesama. Itu saja dulu ya. Tolabul ilmi nggak mesti IT saja, jangan khawatir. Religinya juga harus ada, budayanya juga ada, seninya juga bisa. Barangkali itu saja ya. Bu Titi Yuniati, apa kabarnya? Dari mana? Oke, belum itu suaranya, belum terdengar. Bu Anita juga belum terdengar suaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Bu Anita ya? Iya, saya Bu Anita. Dari Bekasi Pak. Oke, dari Bekasi. Alhamdulillah ya. Bekasinya di mana Ibu? Bekasi Timur. Saya kerjanya di guru di SMK Widya Nusantara, Bekasi. Oke, Bu Anita, nitip Sagu Sapop ya. Ibu koordinator wilayah Bekasi. Bekasi Insya Allah, Timur. Pak. Bekasi Timur. Juga saya baca datanya, Ibu menguasai beberapa kompetensi, jadi Ibu juga sebagai narasumber internal Sagu Sapop. Nanti kita ada latihan meeting dulu lah kecil-kecilan. Ya, briefing dulu kecil-kecil. Jadi jangan langsung tempur kalau mau mengadakan pelatihan. Kita aja dulu. Bagaimana memanage Zoom meeting, bagaimana menjadikan seseorang jadi host, bagaimana kita kalau mau keluar dulu lalu membentuk hostnya gimana. Oke, bagaimana penunjukan moderator, bagaimana pembuatan flyer, iklan, brosur, bagaimana pembuatan link absen, bagaimana memperpendek URL absen dan sebagainya. Kita bahas bareng, kita praktekkan bareng di Sagu Sapop. Jadi jangan langsung tempur ke publik luar Sagu Sapop. Kita aja dulu. Iya, Pak. Barangkali masih ada masukan, silakan dari teman-teman. Saya Kang. Ya. Yang kalau bisa yang tadi susunan pengurus yang barunya di share-nya di grup WA juga, jadi semuanya tahu. Ya. Nanti saya terus nomor HP yang bisa dihubungi ya Kang. Lengkap aja dengan foto-fotonya. Ya bagus masukannya. Silakan barangkali ada yang mau memberi lagi komentar, gagasan, ide, pendapat, harapan atau doa sekalipun, silakan terbuka. Ini jenis pelatihannya juga selain yang via Zoom, saya juga kan ikut kegiatan di APKO. Jadi sekolah online APKO itu mengadakan pelatihannya via WA. Jadi WA itu mereka memberikan slide plus audio suara. Jadi kalau lewat WA kan barangkali ada guru-guru yang terkendala dengan jaringan internet, jadi mereka bisa buka kapan saja dan sertifikat diberikan ketika kami semua sudah mengerjakan tugas-tugas dari tugas pertama sampai terakhir dan selalu hadir. Ketika ada pemberian materi di hari yang sudah ditentukan, baru sertifikat diberikan. Tapi kalau kami mangkir lebih dari 3 kali, sertifikat tidak diberikan. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Pengalaman Bu Pupu tersebut
maka layak dibagikan di internal Sagu Sapop dulu. Kemudian nanti dikembangkan di luar. Nanti di program bareng-bareng aja dengan para narsum yang terpilih. Pengalaman Bu Pupu, program apa saja yang sudah digali, nanti kesempatan Bu Pupu untuk memberi. Jadi jangan menggali terus tapi lupa memberi. Karena hakikat memberi adalah sodako, dan hakikat sodako adalah seperti kita bernapas, menghirup oksigen terus, tapi lupa mengeluarkan racun karbon dioksida, maka itu akan membahayakan kesehatan. Jadi menggali terus, lalu enggan memberi ke sesama, maka itu akan jadi bencana. Sebaliknya, kalau kita gemar pola pembiasaan Sagu Sapop, membiasakan berbagi kemanfaatan, maka itu akan mempermudah pemenuhan pundi-pundi jariah kita di akhirat, sekaligus kifarat, penebus atas masa lalu kita yang tidak sempurna. Saya kira itu ya. Sepakat kan? Sepakat. Amin. Jadi tak henti-hentinya mengingatkan saya pribadi dan teman bahwa dari awal, tengah sampai akhir untuk tetap istiqomah lurus di orientasi. Apa orientasinya? Yaitu mardotilah, keridhaan Allah. Ya, seperti itu aja. Ya, terutama ini rahmat, ya, kasih sayang Allah. Karena kita nggak bisa numpuk-numpuk bisnis pahala. Kadang dari sholat kita entah dari sholat mana, kita yang benar-benar berpahala, khusyuk dan sebagainya. Tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kita, sekalipun miskin pahala, bisa saja seseorang mudah masuk surga. Sekalipun banyak bisnis pahalanya, sudah haji berkali-kali, sedekah di mana-mana, tapi di akhir hayatnya mendapat murka Allah, kebalikan dari rahmat Allah, maka dia akan terjerumus ke neraka. Ada yang baru masuk Islam, belum punya bisnis pahala, pahala sholat belum punya, pahala sedekah belum punya, lalu pergi ke medan jihad, lalu wafat di sana, meninggal dunia, maka kata Rasulullah SAW, wa ahlul jannah, dia penghuni surga. Karena apa? Bukan karena timbangan pahalanya, karena dia belum punya, tapi karena rahmat Allah, sayangnya Allah ke dia yang memudahkan dia masuk surga. Jadi jangan harap kita masuk surga dengan bisnis pahala. Kita nggak tahu ya ibadah mana yang dipahalai Allah. Ya, seikhlas apa. Maka kita saling mengingatkan saja. Sagu Sapop jadikan ladang untuk menyemai rahmat Allah, memancing kasih sayang Allah. Itu saja, sepakati. Dan nanti mohon ditularkan ke yang lain-lainnya. Lalu nanti kita latihan mengelola Zoom. Nanti dari masing-masing yang hadir di sini dan pengurus lain kita latihan jadi narasumberan dulu ya. Jadi host-hostan dulu, jadi moderatoran, latihan kecil aja dulu kita ya. Nanti setiap 2 mingguan atau sebulan sekali kita adain ya. Itu juga uji kompetensi bareng-bareng. Nanti kalau udah pede baru di launching ya, go public. Ya. Misalnya Bu Pupu mau bawain materi Word, yang kecil-kecil aja dulu. Sepele bagi kita, kadang itu berharga banget bagi yang lain. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan menyepelekan kompetensi yang Allah beri ke kita. Sekecil apapun, kalau sekira bermanfaat, itu luar biasa, dahsyat. Ya. Itu saja. Kemudian Bu Pupu, kenapa tadi saya menyoal masalah bisnis, pendidikan, dan yang lainnya, untuk memenuhi pundi kas kita, itu juga terlepas dari jihad atau perjuangan bil mal dengan harta. Ya. Karena hakikat perjuangan itu doa, ikhtiar, harta juga. Contoh, pengadaan Zoom, itu harus kita beli. Ya, kalau kita nggak mampu beli Zoom yang 1 tahun, kita coba aja yang kecil-kecilan 1 bulan dengan kapasitas 100 orang dulu. Seperti Zoom yang saya pakai sekarang, itu deadline-nya sampai tanggal 17 Maret. Jadi tanggal 18 Sagu Sapop harus siap-siap beli Zoom yang baru. Nah itu. Makanya saya tadi tanya nih di kas tinggal berapa nih? Ya, luar biasa masih bertahan 200 dari dulu ya. Oke. Ya kita rame-rame aja ya. Nanti ya, impak dari para peserta, dari umum ya. Nanti sedikit-sedikit ya. Atau dari sukarelawan yang tidak mengikat. Kita berdayakan untuk feedbacknya kembali ke pemanfaatan umat, kemanfaatan bagi umat. Ya. Kalau Zoom yang setahun memang berapa Kang Asep? Kenapa? Kalau Zoom yang setahun untuk kapasitas 100 orang itu berapa? Kalau yang setahun sih, saya harap sih yang 500 orang, karena
nanti khawatirnya kita mengadakan pelatihan Sagu Sapop untuk level nasional. Kemarin saya ngadain sampai pinjem dari Bu Nana Depok ya, untung dipinjemin. Ternyata yang tadinya target 100 orang, ternyata membludak sampai 303 orang. Webinar nasional kemarin. Luar biasa ya. Makanya Sagu Sapop tidak mustahil nanti pesertanya 500 orang sekali ngadain pelatihan. Tapi kalau pelatihan di hotel paling banter kan 60 peserta. Ya. Kemampuan pemerintah mendiklat itu 30%-an, makanya Sagu Sapop harus benar-benar ikhlas membantu program peningkatan kualitas para pendidik dan orang tua untuk hijrah dari buta IT menuju melek IT plus religi membantu pemerintah. Itu juga luar biasa mulia ya. Jadi insya Allah tak akan sia-sia lah pengeluaran kita. Asal niatnya dipelihara aja. Jadi saya sarankan untuk 1 tahun mah yang 500 aja. Tapi kalau yang 100 peserta belinya yang bulanan aja. Yang itu aja dulu. Bulanan itu kalau yang dari pusatnya itu kan yang tidak promo 300-an ya. Tapi kalau masa-masa promo kan bisa sekitar 200 berapa. Apalagi dulu saya pernah beli 165 karena masih promo. Sebulan tuh ya. Sebulan itu. Yang sekarang saya pakai ini yang 100 peserta. Ini Zoom yang Pro tidak dibatasi kan, kadang 30 menit mati ya. Ini kalau unlimited asal disetting. Nanti cara settingnya saya kasih tahu ya. Kita bareng-bareng aja saling mengasah ya. Kemudian ini baru dipakai 2 kali ya. Jadi padahal sejak pembelian sejak tanggal 17, nanti akan berakhir tanggal 17. Jadi Sagu Sapop siap-siap nih Ibu Bendahara mencari upaya-upaya pencarian dana. Nah, untuk kita aja dulu ya. Kita perlu belajar bareng, kita juga perlu jadi narasumber gantian. Kita juga gantian jadi narasumber, gantian jadi host, gantian jadi moderator, gantian membuat flyer, bagaimana cara membuat flyernya, aplikasi mana yang harus disiapkan. Nanti kita belajar bareng-bareng ya, sebelum dibagi ke yang lain. Kita perkuat dulu sub barisan kita, lurus, rapat, supaya tidak ada celah ya, untuk disusupi peretak kejamiahan atau organisasi. Ya, benar. Saya kira kalau tidak ada lagi masukan, saya kira cukup. Maaf nih Kang, satu lagi terkait tugas saya sebagai bendahara, dan saya juga kan di Jakarta Barat juga sebagai bendahara juga. Cuma saya mohon dari rekan-rekan semuanya, yang namanya bendahara kan sensitif banget urusan keuangan. Nah, saya nggak mau terjadi seperti yang terjadi di Jakarta Barat, saling mencurigai gitu kan, saya sudah berusaha terbuka laporan setiap bulan sudah ada gitu kan, karena memang nggak ada pemasukan jadi laporannya sama terus seperti itu gitu. Jadi jangan sampai karena ada sedang kecurigaan terhadap ketua yang baru dan lain sebagainya. Semoga di Sagu Sapop itu tidak terjadi. Amin. Pokoknya kalau Bapak Ibu lihat saya melakukan kesalahan, segera ditegur secepatnya. Ya, kita saling saja ya, saling saja. Baik Japri maupun seperti ini di tengah-tengah teman-teman semua, supaya apa? Itu jadi pengingat buat saya gitu. Bukti juga bahwa kita semua saling mengasihi karena Allah, itu aja. Betul, setuju Bu. Pokoknya jangan khawatir, kita konsepnya berjamaah saja, saling mengingatkan. Kadang imam juga lupa, kita kan perlu gitu. Atau subhanallah ya. Nah, ingatkanlah. Pokoknya konsep Islamnya benar-benar dibiasakan dalam berorganisasi. Insya Allah ini orang-orang terpilih yang Allah pilih di antara miliaran manusia. Hanya kita yang tertakdirkan ngumpul di sini untuk berdiskusi, berbicara tentang program kebajikan. Dan ini dalam risalah Rasulullah SAW melalui hadis sahihnya dinyatakan bahwa ini diliputi oleh malaikat rahmat ketika majelis membicarakan program-program kebajikan. Jadi kita yang bikin dosa, malaikat rahmat yang sibuk memohonkan ampun atas dosa kita. Ada akselerasi percepatan penghapusan atau backspace atas dosa-dosa kita. Luar biasa. Ya. Oke, hakikat untuk keuangan bendahara memang ada 2 ya. 1 sistemnya, 2 figurnya. Ini kan akan jadi fitnah ya. Iya, 2 ini harus diwaspadai. 1 sistemnya akan seperti apa? Yang kedua
figurnya seperti apa. Biasanya yang disoroti itu 2. Nah, saya juga kan menyimak selama ini dengan keaktifan Ibu di Liga Jakarta Barat bersama Ibu Peramika dan sebagainya. Saya itu tidak tinggal diam, menyimak NKRI dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya nobatkan Ibu untuk sekarang diberi kesempatan bendahara 3 tahun ke depan dulu membersamai Pak Jamal dan Bu Selvi. Insya Allah lah bareng-bareng ya. Lalu pencarian dana sekira halalan toyiban, sah-sah saja kita narik infak dari peserta untuk pelatihan nanti. Kita yang jadi narsum, kita yang jadi panitia, lalu menarik infak, sah-sah saja, tidak dosa. Yang penting tidak berlebihan. Yang kedua, dicari sumber-sumber lain seperti sponsor dan yang lainnya. Dan yang ketiga, misalnya kita mencoba mengelola bisnis kecil-kecilan seperti Sagu Sapo periode Pak Haji Abdullah Yus dengan kerjasama dengan Menemu Baling dengan Bogor, Bu Dr. Wulan, kita pernah jualan kaos Sagu Sapo seperti ini kaosnya, ya. Iya, masih ada Kang. Nggak nyata ya, karena sayanya ini ditransparankan gambarnya. Jadi nanti jualan lah, ya. Bisa jualan kaos Sagu Sapo, bisa jualan buku Pak Ahmad Nu'man, ya buku Sagu Sapo, karya Pak Ahmad Nu'man, Bank Soal PAI dan sebagainya. Bahkan bila perlu jualan aplikasi apa. Nah, pokoknya yang sekira halalan thayyiban. Gitu. Yang penting tidak berlebihan dan nanti ada feedback, timbal balik kepada kemanfaatan umat. Nanti umat yang merasakan, umat yang mengamini juga, dan umat yang berharap terus bahwa ini harus berulang. Kang, sedikit Kang. Ya, silakan. Di masa COVID sekarang kan musim webinar ya Kang ya. Ya. Jadi selain aplikasi-aplikasi itu banyak sekali, misalkan guru membuat makalah, membuat PTK kayak seperti itu perlu dibukukan. Nah di Sagu Sapo harus ada yang koordinir siapa gitu, guru atau ya bisa menulis lah gitu. Betul. Bisa menulis, blogger kan sekarang musimnya gitu ya. Termasuk saya juga ikut lah blogger gitu. Ikut webinar jadi akademik di musim pandemi sekarang ini gitu. Nah, ini masukan bagus dengan komunikasi Pak Endang dari Sukabumi di sini, kita mendapat ilham baru dari Allah bahwa kita ternyata dituntut juga untuk internal kita belajar bikin blog dulu. Kemudian itu akan jadi media literasi kita. Lalu kalau kita udah lihai, dari kita harus siap jadi narasumber pelatihan membuat blog bagi teman-teman se-NKRI. Nggak apa-apa, adakan saja latihannya mau kapan. Tapi kita asah dulu, makanya nanti harus ada agenda tolabul ilmi internal Sagu Sapo. Misalnya setiap yang terjadwal ya. Diagendakan Kang. Betul. Nah itu masukan bagus ya dari Pak Endang. Dengan pengalaman beliau berarti nanti jadi ilham, jadi dikembangkan saja oleh kita di Sagu Sapo. Saya pengawas sekolah Pak. Ya. Pak pengawas itu dulu pernah. Dulu waktu di PPATK IPA Bandung, saya TOT Kang. Iya. Sama Kang Asep. Ya saya tahunya gitu. Juga dulu kan. Saya tahu, masih ingat Pak Endang itu waktu Bu. Dengan yang kumisan tebal dari Indramayu tuh pas siapa ya? Iya betul. Nah itu. Ya Kang Iing dulu. Dengan yang Indramayu, beliau juga. Kang Iing. Ya betul, yang dari Indramayu yang punya buku. Ya. Nah nanti dikembangkan ini ternyata sudah belajar Menemu Baling dulu sama Kang Asep. Luar biasa, SDM kita sudah banyak ya. Iya. Kita saling. Pak Endang ikut ya Pak Endang ya? Kenapa? Itu kaos yang itu saya punya. Di Bogor ikut, di Bandung juga ikut. Pernah lihat Pak Endang? Berarti Pak Endang di Bogor yang duduknya sebelah mana ini Pak Endang ini? Ya? Di Bogor yang duduknya sebelah mana? Saya di Sukabumi. Pak Endangnya dari Sukabumi, tapi kayaknya ya, waktu TOT di Bogor itu. Enggak, iya. Mas Rigen. Kalau Mas Rigen kan alumni Sagu Sapo pelatihan Bogor. Kalau ya, betul. Pak pengawas Endang itu alumni Sagu Sapo Bandung. pelatihan Bandung. Oh, Bandung. Cuma beliau asalnya dari Sukabumi. Iya. Ya gitu aja Kang. Ya, saya kira cukup dulu ya untuk pemanasan.
ya. Iya. Nanti ke depan kita bisa ngadain meeting bareng secara berkala. Nanti Pak Jamal, Bu Selvi bisa mengagendakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ngumpul-ngumpul silaturahim dan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang program-program kebajikan. Insya Allah ya, dari sekian program masa tidak ada satu yang diamini malaikat lalu terijabah ya. Minimal 1 semester ada 1 event aja udah bagus. Dan nggak perlu muluk-muluk dulu lah, kita aja dulu. Kemudian untuk grup di Telegram sudah ada Sagu Sapop ya. Sekarang peserta membernya sudah 900-an lebih. Kemudian di WA juga ada grup Sagu Sapop, itu dimanfaatkan saja, diramaikan, dihangatkan saja ya. Dan harus rajin memberi apresiasi kepada fans Sagu Sapop di luar yang ngumpul sekarang ya, supaya mereka merasa diakui saudara sebagai saudara. Diapresiasi aja. Cukup ya? Ya. Kita berdoa bersama, semoga niatan kita diridhoi Allah, diijabah Allah, program-program agenda-agenda kita ke depan dilancarkan, dimudahkan. Allahumma yassirna, Allahumma yassirna, Allahumma yassirna. Ya Allah, mudahkanlah segala perencanaan kita, perencanaan kami. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli, mudahkan amri, urusan kita. Rabbis rahli sadri, lapangkan dada kita, jangan dipersempit, harus jiwa besar. Mendapatkan kritikan apapun nanti dari luar ya, mendapatkan sanjungan dari penggemar tidak boleh takabur, mendapatkan kritikan dari lain tidak boleh ciut mental kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusan ya, bukan kita yang hebat tapi karena Allah memudahkan urusan maka kita nampak hebat ya. Tidak ada yang mulia selain nilai ketakwaan kita di hadapan Allah. Hakikat kita itu makhluk hina. Kita baru dikatakan dituduh mulia hanya karena Allah lah yang memuliakan kita dengan menutup aib-aib kita. Jika saja aib kita dibukakan, hilang kemuliaan kita. Yang ada makhluk yang hina dina. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Kita mohon bareng-bareng semoga dilapangkan dada kita dalam menjalani perjuangan dan dimudahkan segala program agenda kita. Wahlul 'uqdatam min lisani, semoga dilancarkan lisan kita, literasi kita dilancarkan Allah. Lobby kita dilancarkan Allah. Komunikasi kita dilancarkan Allah. Yafqahu qauli, supaya mereka para audien dipahamkan dengan mudah mencerna pembicaraan kita. Yafqahu qauli. Seperti itulah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan. Amin. Rabbana zalamna, kami telah mendolimi diri kami. Mungkin sebelum ikrar sekarang kita sempat dolim dan sebagainya. Ampusana wa in lam taghfir lana, jika saja Allah tidak memberi ampunan kepada kami. Watarhamna, dan tidak memberi rahmatnya, lanakunanna, pastilah kita semua minal khosirin, akan jadi makhluk yang merugi. Insya Allah ini pertobatan Nabi Adam seperti kita yang kita harapkan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan lagi setelah kami sekarang berikrar ingin mengagendakan kebaikan, jangan kau palingkan lagi seolah-olah kami tidak pernah mendapat petunjuk sebelumnya. Jangan sampai kita diinkonsistenkan, tapi kita berharap semoga Allah mengistiqomahkan kita, mengkonsisten kita selalu berada di barisan orang-orang yang berbuat kebaikan, mencita-citakan kebaikan, programkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahi kami kehidupan yang layak di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang layak di akhirat nanti.
wa qina adzabannar, dan hindarkan kami semua dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa opik putra wayaya wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absennya sudah ya? Silakan absennya. Kang Asep. Ya. Abdi pun bojo mah ti Kuningan, Kang. Oh, Kuningan di mana, Pak? Di Maleber. Oh, Maleber, caket eta mah. Alun-alun Maleber bumina. Mohon ti abdi mah ngidul caket. Oh. Dekat Masjid Agung pisan. Pamiseran sah Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, Pak. Oh, Kalsel saya belum. Saya yang udah ngelatih itu Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda. Kalsel saya belum. Kalsel tadi ke mana? Bu Eni, saya pernah tuh ngisi di saya pernah ngisi. Saya sudah sehat. Udah banyak nengok Bunda Kak Rosnya udah nengok. Udah bawa kue Bunda. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya ya. Nah, saya haturkan terima kasih dan juga terima kasih kepada Ibu Selvi yang menyiapkan link absennya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi balasan dengan kebaikan atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Saya izin dulu ya.